perkembangan teknologi telah membawa transformasi di berbagai aspek kehidupan, terutama munculnya berbagai aplikasi yang mempermudah kehidupan sehari-hari. Di sini, saya akan membawakan salah satu contoh aplikasinya, yaitu aplikasi laundry, di mana aplikasi tersebut dibuat oleh beberapa mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Saya, Fahmi Fauzianur Padilla, sebagai moderator, dan ada presentator pertama yaitu Sofyan Maulana, presentator kedua Zikri Sani, dan presentator ketiga Hilman Ardiansyah. Marilah dengan seksama kita perhatikan penjelasan-penjelasan mengenai aplikasi tersebut oleh para presentator. Maka dari itu, kepada para presentator, saya persilahkan. Aplikasi yang kami buat adalah aplikasi laundry, di mana pengertian laundry sendiri ada jasa pelayanan, tempat mencuci pakaian dan barang lainnya. Data yang berada di aplikasi kami diambil dari tempat laundry yang berada di Jalan Penyelesaian Yongseng. Jadi permasalahannya yaitu pengolahan data yang masih ditulis di buku dan menyebabkan penumpukan Maka dari itu, tujuan kami membuat aplikasi laundry yaitu untuk memudahkan proses pengolahan datanya. Dan untuk tujuan kami membuat aplikasi ini adalah untuk membantu proses pengolahan data agar tidak menumpuk. Yang mana mockup ini terdiri dari dua bagian, yaitu mockup untuk owner dan mockup untuk pegawai. Yang pertama yaitu mockup untuk owner. Untuk tampilan yang pertama di mockup adalah menampilkan tampilan login, yang mana tampilan login ini terdiri dari username dan password. Nah, username dan password ini harus benar. Jika salah, maka pengguna akan gagal dan harus mengulangi mengisi username dan password hingga berhasil. Nah, setelah berhasil, maka pengguna akan menuju ke tampilan utama. Di sana akan menampilkan judul, yaitu "Selamat datang Fahmi Fauziah di Emilia Laundry", yang mana tampilan utama ini terdiri dari beberapa opsi atau fitur. Yang pertama, ada panduan bagi pengguna. Yang kedua, pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, stok barang. Dan yang keempat, detail jenis barang. Jika pengguna memilih opsi yang pertama atau panduan bagi pengguna, maka yang akan ditampilkan yaitu masing-masing fitur, yaitu fungsi dari masing-masing fitur. Nah, fungsi yang pertama yaitu pemasukan dan pengeluaran, yang mana pemasukan dan pengeluaran ini kita bisa melihat pemasukan dan pengeluaran untuk mengelola keuangan. Terus ada yang kedua, stok barang. Nah, stok barang ini bisa menambah, menghapus, hingga mengedit stok barang yang tersedia di laundry. Terus yang ketiga, ada detail jenis barang. Nah, detail jenis barang ini bisa kita melihat lebih lanjut detailnya, baik itu jenis barang yang tersedia di laundry hingga melihat harga jual dari setiap barang serta estimasinya. Terus ada yang keempat, yaitu panduan bagi pengguna. Nah, panduan bagi pengguna ini yaitu sebuah tutorial agar mempermudah kita untuk bisa melihat atau memahami
masing-masing fungsi dari fitur tersebut. Nah, terus ada yang kelima, yaitu keluar. Nah, keluar ini, yang dimaksud keluar ini yaitu keluar dari aplikasi manajemen, aplikasi laundry manajemennya, atau program tersebut sudah berhasil. Nah, untuk panduan penggunaannya yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, pilih salah satu menu dengan memasukkan nomor pilihan Anda. Yang kedua, ikuti petunjuk yang diberikan setiap kali Anda menggunakan fitur tertentu. Yang ketiga, untuk memastikan keberhasilan dalam menggunakan aplikasi, pastikan untuk menginput yang valid sesuai dengan instruksi. Jadi tidak boleh melebihi inputan. Apabila inputan tersebut maksimalnya 5, kita tidak boleh memasukkannya 6 atau lebih. Nah, sini juga jika mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menanyakan atau menghubungi customer service kami. Nah, lalu kita bisa kembali ke menu utama. Opsi yang kedua atau pemasukan dan pengeluaran di Emailya Laundry, maka kita akan disuguhkan sebuah tabel yang terdiri dari pemasukan, pengeluaran, dan keterangan. Apabila sudah semua terlihat, maka kita akan kembali ke menu utama. Lalu ada opsi yang ketiga, yaitu stok barang. Nah, stok barang di Emailya Laundry. Nah, stok barang di Emailya Laundry ini terdiri dari tabel yang terdiri dari jenis barang, harga, dan stok. Apabila sudah melihat semuanya secara jelas dan kita bisa mengetahui stoknya berapa-berapanya, maka kita bisa kembali ke menu utama. Lalu di opsi yang keempat ada detail jenis harga plus barang. Nah, detail jenis harga plus barang ini disuguhkan tabel juga yang terdiri dari jenis barang dan harga. Nah, jenis barang ini juga terdapat beberapa. Yang pertama ada bed cover, selimut, karpet, jas, boneka, tas, spray, dan lain sebagainya. Dan harganya juga sudah bervariasi, baik itu untuk bed cover, selimut, dan lain sebagainya. Apabila ada yang ingin dirubah, lebih khususnya adalah harganya, maka kita bisa ke slide berikutnya, yaitu ubah harga, baik itu dari bed cover atau yang lainnya. Apabila semuanya sudah terrealisasikan, maka kita bisa kembali ke utama. Nah, untuk penjelasan mockup dari owner mungkin cukup segitu. Lalu kita akan kembali membahas atau selanjutnya membahas mockup untuk pegawai. Nah, mockup untuk pegawai yang pertama kali ditampilkan sama seperti owner, yaitu tampilan login. Nah, tampilan login ini terdiri dari 2, yaitu username dan password, dan harus dipastikan benar. Jika salah satu atau keduanya salah, maka pengguna akan dinyatakan gagal dan harus mengulangi kembali username dan password hingga berhasil. Nah, setelah berhasil, maka pengguna akan menuju ke tampilan utama dan akan ada judul, yaitu selamat datang Zikri Sani Ramadan Nur Jamil di Emailya Laundry. Nah, tampilan utama ini juga terdiri dari beberapa fitur. Yang pertama ada detail jenis harga plus barang. Yang kedua, pesan laundry. Yang ketiga, lihat pesanan. Yang keempat, lihat riwayat transaksi. Yang kelima, panduan bagi pengguna. Dan yang keenam,
keluar. Nah, jika pengguna memilih opsi yang pertama atau detail jenis harga plus barang, maka yang akan ditampilkan yaitu jenis barang dan harganya, baik itu dari bed cover, selimut, karpet, jas, boneka, tas, spray, dan lain sebagainya sesuai dengan harga yang telah ditentukan, walaupun itu bervariasi karena berbeda ukuran ataupun kualitasnya. Setelah itu akan kembali ke menu utama. Terus, apabila pengguna memilih opsi yang kedua atau pesan laundry, maka yang akan ditampilkan yaitu yang harus diisi yaitu adalah nama pelanggan. Nah, nama pelanggan ini harus oleh huruf lah sana. Terus yang kedua ada jenis layanan yang terdiri dari 6 yaitu kiloan, satuan kecil, kiloan dan satuan kecil, satuan besar, kiloan dan satuan besar, dan pilih semuanya. Terus yang ketiga ada juga memasukkan berat barang atau kilogram. Di sini saya memasukkan contoh 2 kg dan memilih jenis layanan kiloan dan satuan kecil, dan memasukkan satuan barang yaitu 1 dan estimasinya yaitu ekspres agar bisa pengerjaannya 1 hari, dan pilihan jenis itemnya yaitu jas. Nah, apabila sudah semua terpenuhi, maka pesanan akan diterima dan akan menampilkan harga keseluruhan dari yang kita pesan. Apabila sudah dilakukan itu semua, maka akan kembali ke menu utama. Nah, dan lalu apabila kita memilih opsi yang ketiga yaitu lihat pesanan, maka yang akan ditampilkan yaitu ada nama pelanggan, kedua kategori, yang ketiga estimasi, yang keempat berat atau kilogram, yang selanjutnya yaitu jumlah item dan pilihan jenis item. Sesuai dengan yang tadi, saya juga memasukkan nama pelanggan Jikrisani, kategori kiloan dan satuan, estimasi ekspres, berat kilogram 2 kilo, jumlah item 1, dan pilihan jenis itemnya yaitu jas. Apabila sudah melihat itu semua, maka kita akan kembali ke menu utama. Nah, di dalam menu utama juga terdapat opsi yaitu lihat riwayat transaksi. Apabila kita memilih opsi tersebut, maka kita akan disuguhkan untuk melihat riwayat transaksi melalui fitur ini. Nah, fitur ini terdiri dari item, terus ada kilogram atau kilogram, terus pieces atau satuan, terus ada harga dan jumlah. Di bawahnya ada total semuanya atau harga keseluruhannya, DP, dan sisa. Kita sudah melihat itu semua atau sudah beres itu semua, bisa kembali ke menu utama. Nah, di dalam menu utama juga ada opsi yang kelima yaitu panduan pengguna bagi pegawai. Memahami fitur-fitur yang ada di tampilan utama, maka kita harus mengunjungi panduan bagi pengguna, yaitu yang pertama ada detail barang plus harga, yang mana detail barang plus harga ini kita bisa melihat seluruh barang dan beserta harganya. Terus yang kedua ada pesan laundry. Nah, pesan laundry ini digunakan untuk memesan digunakan untuk memesan layanan laundry. Terus yang ketiga ada lihat pesanan. Nah, lihat pesanan ini sudah dengan namanya yaitu lihat pesanan. Nah, lihat pesanan ini juga harus lihat pesanan laundry yang sedang diproses. Terus yang keempat
ada lihat riwayat transaksi, yaitu lihat riwayat transaksi dari laundry. Dan yang kelima ada keluar. Yang dimaksud keluar ini yaitu keluar dari aplikasi laundry management. Dan panduan penggunaannya juga hampir sama dengan panduan penggunaan dengan owner, yaitu pilih salah satu menu dengan memasukkan nomor pilihan Anda. Yang kedua, ikuti petunjuk yang diberikan setiap kali Anda menggunakan fitur tertentu. Yang ketiga, untuk memastikan keberhasilan dalam menggunakan aplikasi, pastikan untuk memasukkan input yang valid sesuai dengan instruksi. Dan yang terakhir, jika mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi customer service kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart, yaitu terdiri dari login, owner, dan pegawai. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu flowchart yang login. Nah, mulai dari login. Login ini terbagi kepada dua bagian, yaitu pegawai dan owner. Masing-masing harus mengisi username dan password. Apabila sudah mengisi username dan password, dia akan dicek username dan passwordnya itu, apakah itu benar atau salah. Jika salah, username dan passwordnya salah, maka pengguna harus mengulangi kembali username dan passwordnya hingga berhasil. Nah, begitupun untuk owner ataupun pegawai. Jika sudah berhasil atau login berhasil, maka akan menuju ke tampilan utama. Kita lanjut ke owner. Nah, di sini mulai. Nah, di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada panduan bagi pengguna, yang kedua pemasukan dan pengeluaran, yang ketiga stok barang, dan yang keempat detail jenis barang. Misal yang pertama, kita masuk yang pertama, yaitu panduan bagi pengguna. Nah, panduan bagi pengguna ini kita bisa memahami masing-masing fitur yang terdapat dalam tampilan utama, baik itu dari pemasukan dan pengeluaran, stok barang, dan detail jenis barang. Pemasukan dan pengeluaran yaitu bisa melihat pemasukan dan pengeluaran untuk mengelola keuangan di bisnisnya. Lalu ada stok barang. Nah, stok barang ini sendiri kita bisa melihat stok barang yang tersedia atau yang masih tersedia di laundry tersebut. Terus yang keempat ada detail jenis barang. Nah, detail jenis barang ini kita bisa melihat semua jenis barang beserta harga-harganya. Nah, di sini juga ke bawahnya ada apakah ada yang ingin diubah. Apakah ada yang ingin diubah di sini, yaitu adalah harganya. Nah, harganya. Apabila tidak, maka bisa kembali ke menu utama. Begitupun apabila ya, kita bisa mengubah harganya. Nah, itu untuk keempat fitur yang sudah ditentukan. Apabila kita memasukkan angka yang tidak valid, maka kita akan kembali ke menu utama. Nah, begitupun akhir dari program untuk owner. Terus yang ketiga yaitu untuk pegawai. Nah, untuk
pegawai ini ada beberapa fitur ya, yaitu terdiri dari yang pertama detail harga barang, yang kedua pesan laundry, yang ketiga lihat pesanan, yang keempat lihat riwayat transaksi, yang kelima panduan bagi pengguna, terus yang keenam keluar. Nah, jika kita memilih nomor satu atau opsi yang ke satu, yaitu detail harga barang, maka kita akan disuguhkan untuk melihat harga barang, yaitu barang-barangnya tersedia, baik itu dari bed cover, selimut, karpet, tas, spray, dan lain sebagainya, beserta harga-harga yang telah ditentukan. Terus akan kembali ke menu utama. Nah, jika kita memilih opsi yang kedua, yaitu pesan laundry, kita akan menjelaskannya di slide berikutnya. Opsi yang ketiga, yaitu lihat pesanan, maka kita akan disuguhkan yaitu melihat semua pesanan yang kita pesan, baik itu dari nama pelanggan, kategori, jenis layanan, estimasi, jenis item, dan pilihan jenis item, dan lain sebagainya. Dan akan kembali ke menu utama. Lalu apabila kita memilih opsi yang keempat, yaitu lihat riwayat transaksi, maka kita akan disuguhkan yaitu riwayat transaksi yang telah kita terima dari yang sebelumnya, baik itu transaksi dari konsumen sebelumnya, yaitu memesan jas, pakaian, dan lain sebagainya, maka di situ akan tercantum dalam riwayat transaksi dan akan kembali ke menu utama. Lalu jika kita memilih opsi yang kelima, yaitu panduan bagi pengguna. Nah, panduan bagi pengguna ini supaya kita bisa memahami semua fitur yang terdapat dalam tampilan utama tersebut. Kita lanjut ke pesan laundry. Nah, pesan laundry ini akan terdapat yaitu memasukkan nama pelanggan. Nah, memasukkan nama pelanggan ya, terus ada kategori layanan, ada input, pilih jenis layanan, mau itu kiloan, satuan kecil, kiloan dan satuan kecil, kiloan besar, kiloan dan satuan besar, dan pilih semuanya. Nah, terus di situ juga akan ada kategori pencucian. Nah, kategori pencucian ini bisa ekspres, yaitu pengerjaannya kurang dari 1 hari, reguler kurang dari 3 hari, dan cuci lipat, yaitu pengerjaannya 4-7 hari. Nah, sesudah memilih kategori layanan, kategori pencucian, maka pemesanan sudah berhasil dan kembali ke menu utama. Untuk penjelasan flowchartnya dari saya, mohon maaf dan untuk kekurangan katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyelesaikan beberapa tahapan dari mulai penyusunan, pengambilan data, hingga pengerjaan, inilah proyek yang telah kami. Proyek yang telah kami buat itu terdiri dari dua role. Yang pertama itu ada role owner, yang kedua itu ada role. Di sini
sini seperti contoh, masukkan username dan masukkan password. Oh iya, kami menekankan untuk username dan password itu sudah ditentukan oleh kami sendiri dan akan diberitahu kepada owner dan pegawainya. Dan yang pertama di sini, jikalau password atau username-nya ada yang salah, maka akan dikembalikan lagi untuk memasukkan username atau password yang benar. Seperti di contoh, di sini passwordnya yaitu salah, maka akan diulang kembali dan memasukkan username dan password yang benar. Setelah memasukkan username dan password yang benar, maka akan langsung muncul tampilan utama. Tampilan utama tersendiri yaitu ada yang pertama itu ada pemasukan dan pengeluaran, yang kedua ada stok barang, yang ketiga yaitu detail jenis barang, yang keempat itu yaitu ada panduan bagi pengguna, dan yang kelima itu ada keluar. Di sini panduan bagi pengguna yaitu ownernya. Yang pertama itu seperti pemasukan dan pengeluaran itu pemasukan dan pengeluaran setiap per bulannya. Dan yang kedua itu yaitu pengaturan stok barang, yang dimana stok barang tersebut yang tersedia di laundry itu seperti apa. Dan yang ketiga yaitu detail jenis barang, yang dimana detail jenis barangnya beserta harga-harganya. Dan yang keempat ada panduan bagi penggunanya yaitu ownernya, panduan seperti bagaimana sih menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang kelima yaitu ada keluar. Di sini kami menekankan kepada owner maupun pengguna maupun pegawai, yaitu yang pertama pilih salah satu menu dengan memasukkan nomor pilihan Anda. Dan yang kedua yaitu ikuti petunjuk yang diberikan setiap kali Anda menggunakan Google Terminal. Dan yang ketiga yaitu untuk memastikan keberhasilan dalam menggunakan aplikasi, pastikan untuk memasukkan inputan yang valid sesuai dengan instruksi. Dan yang terakhir, jika mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Setelah memilih panduan bagi pengguna, maka akan langsung muncul di sini menu utama kembali. Di sini, jikalau owner memilih pemasukan dan pengeluaran, maka akan muncul pemasukan dan pengeluaran dari setiap bulannya, dari mulai Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, dan lain-lain. Setelah muncul pemasukan dan pengeluaran dari per bulannya, maka di sini akan muncul lagi menu utama owner. Di sini jika owner memilih stok barang, maka ada yang ditampilkannya yaitu ada jenis barang dan stoknya. Di sini untuk jenis barangnya itu yang terdiri dari laundrynya itu yang pertama bed cover, yang kedua itu ada selimut, yang ketiga ada karpet, yang keempat ada jas, yang kelima ada boneka, yang keenam ada tas, yang ketujuh ada spray. Seperti itu. Setelah muncul tampilan stok barang, maka di bawahnya akan muncul lagi tampilan utama. Di sini, jikalau owner memilih detail jenis barang, maka yang akan ditampilkannya yaitu nomornya, jenis barangnya, harga, estimasi harga ekspresinya. Seperti harga dari bed cover yaitu ada 10.000, untuk estimasi harga ekspresnya itu 15.000, untuk ekspres itu 2 hari. Dan setelah detail jenis barang, maka akan menampilkan kembali menu utama owner. Di sini untuk yang tadi itu owner, dan di sini kita lanjut ke pegawai. Untuk pegawai sama seperti owner, username dan passwordnya sudah ditentukan. Dan yang pertama itu jikalau pegawai memasukkan
username atau password yang salah, maka sistem akan mengetahui dan akan memberitahu kepada pengguna seperti berikut. Di sini passwordnya salah, maka akan ditampilkan password salah, silakan coba lagi. Dan mengulang kembali, jikalau username dan passwordnya sudah benar, maka akan langsung masuk ke tampilan utama. Untuk yang pertama, di sini tampilan utamanya yaitu ada detail jenis barang plus harga, dan yang kedua itu ada pesan laundry, dan yang ketiga itu ada lihat pesanan, yang keempat itu ada lihat riwayat transaksi, dan yang kelima itu ada panduan bagi pengguna, dan yang keenam itu ada keluar. Di sini untuk panduan bagi penggunanya, yang pertama itu ada detail barang plus harga. Di sini memungkinkan si pegawai untuk melihat detail barang dan harganya. Dan yang kedua itu ada pesan laundry, yang dimana digunakan untuk memesan layanan laundry seperti itu. Dan yang ketiga itu ada lihat pesanan, yang dimana setelah kita memesan pesan laundry, maka kita bisa melihat pesanannya yang sedang diproses. Dan yang keempat itu ada lihat riwayat transaksinya, yang dimana setelah melihat pesanannya kita bisa melihat riwayat transaksinya. Dan yang kelima itu ada keluar dari aplikasi Laundry Management. Di sini kami mengulang kembali dan menekankan kembali kepada pengguna, pilih salah satu menu dengan memasukkan nomor pilihan. Dan yang kedua, ikuti petunjuk yang diberikan setiap kali Anda menggunakan fitur tertentu. Untuk memastikan keberhasilan dalam menggunakan aplikasi, pastikan untuk memasukkan inputan yang valid sesuai dengan instruksinya. Dan yang terakhir itu jika mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi seperti itu. Setelah memilih panduan bagi pengguna, tampilannya, maka di bawahnya itu di sini akan langsung masuk lagi ke tampilan menu utama. Di sini setelah kita melihat panduan bagi penggunanya, pegawai bisa melihat detail barang plus harganya. Seperti di sini ada tampilan detail barang plus harganya. Yang pertama itu ada bed cover. Bed cover itu 10.000. Dan yang kedua itu ada selimut. Yang ketiga ada karpet. Yang keempat jas, boneka, tas, spray. Di sini harganya berbeda-beda dan kami menyesuaikan apa yang sudah kami wawancarai sebelumnya. Setelah menampilkan detail plus barang, lalu akan menampilkan kembali ke menu utama. Di sini jikalau pegawai memilih menu 2 yaitu pesan laundry, maka untuk yang pertama kali yaitu kita atau pegawai akan memasukkan nama pelanggan yang akan diinputkan. Seperti contoh berikut, di sini memasukkan nama pelanggannya yaitu Hilman, dan setelah memasukkan nama pelanggannya lalu muncul pilih jenis layanannya. Layanannya itu tersendiri ada kiloan, satuan kecil, ada kiloan dan satuan kecil, ada satuan besar, ada kiloan dan satuan besar, ada semua jenis layanan. Jikalau memilih jenis layanan yang kiloan, seperti contoh berikut, lalu akan menampilkan pilih jenis layanan kategori. Di sini kami untuk jenis layanan kategorinya yaitu menyesuaikan yang ada di laundry tersebut. Yang pertama yaitu ada express, yang kedua yaitu ada regular, yang ketiga yaitu ada cuci plus ikat. Dan setelah memilih pilih jenis layanannya, untuk express itu lalu kita akan memasukkan berat kiloannya itu berapa. Setelah memasukkan berat kiloannya berapa,
maka di sini akan muncul pesanan diterima, harganya yaitu harganya berapa. Oke, untuk contoh yang kedua di sini sama seperti tadi. Untuk pesan laundry, kita akan memasukkan kembali nama pelanggannya, yaitu di sini ada contohnya yaitu Jason, yang dimana Jason itu memilih satuan kecil, dan satuan kecil itu setelah memasukkan satuan kecil maka pilih jenis layanannya. Layanan kategorinya yang pertama yaitu seperti tadi, ada express, ada regular, ada cuci plus lipat. Di sini seperti contoh sama memilih express, maka setelah memilih express maka akan muncul masukkan jumlah itemnya berapa. Dan setelah menginputkan jumlah itemnya berapa, seperti contoh di sini ada 2, maka pesanan diterima, harga totalnya yaitu berapa. Oh iya, saya mengingatkan kembali. Jadi setelah pesan laundry itu selesai, maka akan kembali ke menu utama seperti itu. Dan di sini untuk contoh yang ketiga yaitu pesan laundry sama, akan tetapi di sini kita sebagai contoh memasukkan nama pelanggannya yaitu Poki, yang dimana Poki itu memilih kiloan dan satuan kecil. Untuk satuan kiloan dan satuan kecil sama seperti tadi sebelumnya, akan tetapi ada sedikit berbeda. Di sini ada pilih jenis layanan kategorinya. Untuk yang pertama yaitu express, reguler, dan cuci plus lipat. Di sini Poki memilih untuk express. Nah, setelah memilih jenis layanannya, maka Poki di sini akan memasukkan, maka pegawai akan memasukkan beratnya yang akan di laundrynya berapa. Contohnya di sini ada 4 kilo, dan yang kedua itu memasukkan jumlah itemnya. Di sini yang dimaksud jumlah item itu seperti item-item yang kecil seperti baju yang seperti itu. Gitu. Di sini setelah memasukkan berat dan jumlah itemnya berapa, maka akan muncul pesanan diterima, harga totalnya itu berapa. Seperti itu. Lalu dikembalikan kembali ke menu utama. Lalu untuk yang ketiga itu ada contoh yang keempat, yaitu ada satuan besar, yang dimana sama seperti tadi memasukkan nama pelanggannya siapa. Setelah memasukkan nama pelanggan, lalu memilih jenis layanannya apa. Di sini memilih jenis layanannya satuan besar, yang dimana satuan besar itu ada terdiri dari bed cover, selimut, karpet, jas, boneka, tas, spray, seperti itu. Di sini seperti contoh memilih nomor barangnya yaitu selimut, dan setelah memilih barangnya lalu akan menampilkan pilih jenis layanan kategori. Seperti tadi, jenis layanan kategorinya yaitu ada express, regular, cuci plus lipat. Dan di sini memilih regular. Lalu akan menampilkan total harganya yaitu berapa. Seperti total harga dari satuan besarnya berapa. Lalu akan dikembalikan kembali ke menu utama. Di sini sama seperti tadi, akan tetapi yang pertama itu memasukkan nama pelanggannya. Di sini contoh memasukkan nama pelanggannya Anissa, yang dimana Anissa itu setelah memasukkan nama pelanggannya itu Anissa ingin memilih kiloan dan satuan besar. Di sini pilih jikalau memilih kiloan dan satuan besar, maka akan menampilkan yang pertama itu jenis barangnya satuan besarnya apa aja. Seperti tadi ada bed cover, selimut, karpet, dan lain-lain. Di sini Anissa memilih bed cover. Setelah memilih bed cover, maka akan
memilih jenis layanan kategorinya seperti ekspres, regular, dan lain-lain. Di sini Anissa memilih regular. Setelah memilih regular, maka akan memasukkan beratnya berapa, 12 kilo contoh, dan setelah memasukkan beratnya berapa, maka akan menampilkan pesanan diterima, harga totalnya yaitu berapa. Seperti itu. Lalu akan dikembalikan kembali ke menu utama. Dan di sini yang terakhir, untuk yang pertama sama seperti tadi, memasukkan nama pelanggannya siapa. Seperti contoh di sini pelanggannya namanya Juki. Di sini Juki memilih semua jenis layanannya. Nah, Juki itu memilih semua jenis layanannya, maka akan menampilkan yang pertama itu pegawai memasukkan berapa yang ingin di kiloannya berapa, 12 kilo, dan yang kedua itu memasukkan jenis satuan kecilnya berapa, dan yang ketiga yaitu pilih jenis barang satuan besarnya. Setelah memasukkan kiloannya berapa, 12 kilo, lalu akan muncul masukkan jenis kecil, masukkan jenis satuan kecilnya. Lalu setelah memasukkan satuan kecilnya, lalu akan muncul pilih jenis barang satuan besarnya, ada apa aja seperti yang tadi dijelaskan, ada bed cover, selimut karpet, dan lain-lain. Di sini contoh Juki memilih untuk selimut kembali, dan setelah memilih jenis barangnya, lalu di sini akan menampilkan pilih jenis pencuciannya apa. Seperti yang tadi dijelaskan, ada ekspres, ada regular, ada cuci plus lipat. Di sini memilih jenis layanannya ekspres seperti itu. Dan setelah memilih ekspres, maka di sini akan muncul total harganya. Di sini total harganya itu ada dari total kiloannya, ada dari total satuan kecilnya, dari jenis barangnya apa, lalu ditambahkan pilih jenis pencuciannya apa. Di sini kan Juki memilih jenis pencuciannya yaitu ekspres ya, dan total harganya yaitu seperti berikut. Lalu setelah total harganya muncul, maka akan menampilkan menu utama. Kembali ke menu utama seperti itu. Setelah total harganya muncul, di sini jika pegawai ingin melihat pesanannya, di sini yang pertama itu ada pelanggannya siapa aja namanya, dan yang kedua itu ada kategorinya apa yang dipilihnya, yaitu ada ekspres, regular, dan cuci plus lipat. Yang ketiga itu ada jenis layanannya, yang keempat itu ada beratnya berapa, ada jumlah itemnya berapa, ada total harganya berapa. Dan di sini ada beberapa tampilan seperti tampilan pesanan dengan ekspres regular, ada tampilan pesanan tanpa ekspres dan regular, ada kembali ke laundry management. Di sini jika memilih lihat riwayat transaksi, maka tampilan riwayat transaksinya yang pertama yaitu ada nama pelanggan, nama pelanggannya siapa, dan terus ada jenis layanannya siapa, apa, dan itemnya yang dipilihnya apa aja, terus ada total harganya berapa, ada beratnya berapa. Di sini berat itu jikalau ada memilih yang kiloan, dan ada jumlah itemnya itu contoh seperti tadi ada jumlah item satuan kecil, ada satuan besar seperti itu. Lalu setelah memilih lihat riwayat transaksi, maka akan menampilkan kembali ke menu utama seperti itu. Baik, di sini jikalau pegawai atau owner sudah menyelesaikan, sudah tidak ada yang ingin dibeli atau yang ingin
gunakan lagi, maka owner atau pegawai bisa keluar. Di sini memilih yang keenam yaitu keluar, lalu akan menampilkan terima kasih, programnya berakhir. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan membacakan salah satu quotes menarik dari Albert Einstein, yaitu, "Imagination is more important than knowledge." Setelah membayangkan dan menjelajahi, karena dalam imajinasi itulah kita menemukan kemungkinan tak terbatas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih, salam hangat untuk kita semua.